Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Dr. Mustafa Umar hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allah bi ghazir ulumihi wa bi husni adabihi. Para ustaz, alim ulama, cerik pandai, kedua keluarga besar dari kedua mempelai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan kehormatan di hari yang paling bersejarah dalam hidup saudara kita. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Saya ringkas dalam 5 poin. Yang pertama, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang sebelumnya haram untuk dipikirkan, haram terlintas dalam hati, tapi hari ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau sudah dihalalkan oleh Allah, ikutlah aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan ini ada yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari ini saudaraku Anggi tidak lagi menjadi pribadi seorang muslim, tapi sudah menjadi kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini salatnya mungkin cukup sendiri datang ke masjid, tapi hari ini sejak akad tadi mulai memperhatikan solat istri. Selama ini cukup dengan memakai celana menutup pusat, menutup lutut, tapi sejak akad tadi mulai memperhatikan jilbabnya, hijabnya. Kalau dibiarkan istri dalam keadaan membuka aurat, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Alladzi yuqirru as-su'a ala ahlihi, orang yang membiarkan keluarga, istri, anak perempuannya membuka aurat, walaupun rajin salat, walaupun rajin puasa. Kalau kita biarkan istri membuka aurat, maka kalau suami nyinyir, bolak-balik menasihati menutup aurat, maka sebenarnya dia ingin menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Banyak istri tidak mengerti. Lalu dia katakan, suami ini kenapa urus pakaian saya? Urus saja nafkah, cari aja rezeki. Mencari rezeki itu mudah, karena rezeki dijamin oleh Allah. Tapi masalah aurat, tak ada jaminan dari Allah kita akan selamat dari azab neraka jahanam. Kalau membiarkan perbuatan zina hari ini yang kita lihat, itu adalah karena orang tua tidak peduli kepada anaknya. Suami tidak peduli kepada istrinya. Menantu tidak peduli kepada lingkungannya. Maka sejak akad tadi, jagalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalalkan yang haram ini adalah Allah. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Akad yang diambil tadi bukan akad MOU antar dua perusahaan, bukan akad G2G antara dua government, presiden dengan presiden, antar gubernur, bukan. Tapi akad itu adalah antara orang beriman, antara Khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka peganglah akad itu dengan baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada hak istri kepada suami, dan suami mesti tunaikan itu. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Biologis masuk dalam perhatian. Dibacakan surat ta'liq, jika saya tinggalkan selama 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin,
lalu istri saya mengadu ke pengadilan agama dengan membayar iwat, maka berhaklah hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ini jangan sampai tinggal. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, itu hak istri. Setelah ikatan suami istri, bukan berarti semua milik istri menjadi milik suami. Saya sudah menjadi suamimu, maka semua hartamu, semua tanahmu, semua emasmu yang dari ayahmu dulu menjadi milik aku. Tidak. Dalam Islam diakui ada hak istri, ada hak suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu. Kenapa ayat itu berkata ada harta istri? Harta istri tetap menjadi milik istri. Islam mengakui kepemilikan perempuan. Mungkin dulu suami menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu anak orang kaya, dia punya tanah, dia punya ruko, dia punya kebun, itu milik dia. Tapi jangan karena dia kaya lalu suami tidak memberi nafkah atau bahkan mengambil, menganiaya. Maka ingat saudaraku, bahwa ada 5 hak perempuan dalam diri kita. Kalau tidak kita tunaikan, andai kita sibuk beribadah kepada Allah, bayangkan bagaimana Abu Darda, sahabat Nabi, titelnya radhiyallahu an, Allah meridai dia. Tapi ketika dia tidak memberikan ini kepada istrinya, Nabi marah. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan, matamu kasih punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, berikan dia pendidikan, berikan dia perhatian. Kalau tidak, maka talak yang sudah dilafazkan. Kenapa laki-laki baru saja akad nikah sudah cerita talak? Saking banyaknya laki-laki di Indonesia yang setelah menikah meninggalkan tanggung jawabnya, sementara perempuan ditinggalkan dia terkatung-katung, terbengkalai, maka diikatlah. Tapi setelah ini akan banyak ujian cobaan, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan. Hasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Ujian anak, ujian istri, ujian mertua, ujian sahabat, ujian tetangga. Sampai kapan ujian ini berakhir? Ketika Israel datang mencabut nyawa, kita mati dalam keadaan istiqamah, meninggalkan anak cucu dalam keadaan muslim. Disitulah baru kita lulus dalam ujian. Oh, kalau begitu kita tidak menikah, ujian lajang, ujian gadis berbeda, ujian sudah menikah, ujian menjadi orang tua, lulus kita melewati ujian. Itulah makna hidup. Dan pahala yang paling besar melebihi solat tahajud malam, melebihi haji dan umrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menjalani kehidupan rumah tangga ini, Allah berikan balasan yang luar biasa. Makanya dikatakan man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Selama ini saudaraku Anggi imannya setengah, tapi hari ini imannya sudah 1. Maka iman yang 1 dijaga sebaik-baiknya. Kalian disatukan atas nama Allah, kalian menyatu di atas muka bumi Allah, diikat oleh kalimat Allah. Jangan sampai dipisahkan oleh kata-kata manusia, jangan sampai dipisahkan oleh bisik-bisik manusia. Karena yang tadi diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.